Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Langgas terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Agung Alam Saputra, yang kedua ada Hafsah, yang ketiga ada Cucu, dan yang keempat ada Vika. Kami kelompok Langgas akan mempresentasikan tentang puisi. Untuk lebih lanjutnya, silakan teman-teman menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Pengertian puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra prosa berbentuk tulis yang dirangkai dengan kalimat ekspresif, indah, naratif, berima, imajinatif, dan mempunyai makna secara tersirat. Puisi juga kerap kali disebut sebagai karya sastra bertema puitis, sebab puisi dibuat tidak dengan kalimat-kalimat keseharian, melainkan menggunakan kalimat-kalimat figuratif dan khayal. Dalam bahasa Inggris, puisi kerap kali disebut sebagai prose, sementara di Belanda, puisi kerap kali disebut sebagai Liberman literatur. Periodisasi puisi. Puisi semakin berkembang seiring dengan perubahan zaman, baik berkembang dari segi rima atau tema-tema puisinya. Ada 2 periode puisi dalam perkembangannya. Periode pertama yaitu periode puisi lama. Istilah lain dari puisi lama sering disebut sebagai puisi Melayu, sebab puisi ini dibuat dengan kalimat dan diksi-diksi berbahasa Melayu. Karakteristik dari puisi lama yaitu penetapan rima yang ketat, bertema seputar perjuangan, menggunakan diksi bahasa Melayu, dan terikat dengan sajak. Beberapa tokoh yang fenomenal di zaman periode puisi lama, salah satunya Khairil Anwar, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Muhammad Yamin. Periode kedua, puisi lama bertransformasi menjadi puisi modern. Disebut puisi modern karena puisi ini sudah tak lagi identik lagi dengan puisi Melayu atau puisi lama. Karakteristik dari puisi modern salah satunya tidak terikat dengan rima, bebas dalam persajakan, menggunakan diksi bahasa Indonesia kaum urban, dan tema-tema yang dibahas bukan lagi soal kemerdekaan, melainkan tema agama, sosial, pendidikan, hingga tema-tema seputar politik. Beberapa tokoh yang cukup moncer pada periode puisi modern salah satunya Djoko Punirbo, Gunawan Muhammad, Putu Ea, dan Gus Mus. Langkah-langkah membuat puisi yang bagus. Setelah mempelajari pengertian puisi, periodisasi puisi, dan jenis-jenis puisi, kini waktunya kita berlatih membuat puisi yang bagus. Sebelum memulai membuat puisi, ada beberapa tips-tips yang diperhatikan. Pertama, tentukanlah tema terlebih dahulu. Tema puisi bisa seputar keagamaan, sosial, ekonomi, asmara, dan alam. Pilihlah tema-tema yang kebetulan sedang kalian pikirkan. Kedua, tentukanlah diksi yang akan dipakai. Diksi ini maksudnya adalah pilihan kata. Pemakaian diksi ini dimaksudkan untuk memperindah puisi. Sebagai misal, kata pagi hari, kalian bisa mengganti kalimat tersebut dengan kata senja. Ada lagi pada kata sedih, kalian bisa mengubahnya menjadi diksi semenjana. Semakin banyak diksi dan simbol yang kalian sematkan ke dalam puisi, maka semakin bagus pola puisi milikmu. Jenis-jenis puisi. Karena puisi modern sudah bebas, tidak terikat lagi dengan rima maupun persajakan, maka efek yang ditimbulkan banyak muncul jenis-jenis puisi. Masing-masing jenis puisi terdapat beberapa perbedaan. Beberapa jenis puisi, salah satunya yaitu adalah puisi akrostik, puisi naratif, puisi deskriptif, puisi syair, balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, distikon, terzina, dan puisi soneta. Ketiga, tentukanlah maksud tersirat yang disampaikan. Puisi harus mempunyai pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Pesan-pesan yang disampaikan bisa dalam wujud naratif atau pragmatis. Yang keempat,
Setelah puisi sudah dibuat menjadi satu keutuhan, berikutnya kalian tinggal membubuhkan judul saja. Pemberian judul ini harus sinkron dengan tema puisi yang sudah kalian buat. Yang terakhir ini, berbeda antara judul artikel dan judul puisi. Jika judul artikelnya umumnya panjang, maka pada judul puisi harus dibuat simpel mungkin. Kini sekarang giliran kalian mencoba untuk membuat puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Asafah. Di sini akan melanjutkan materi yang tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dan ciri-ciri puisi. Jenis puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi modern. Puisi lama mempunyai ciri-ciri seperti terikat pada beberapa kriteria, seperti jumlah baris, kata baris, jumlah kata tiap baris, irama, dan rima. Pada puisi lama dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu ada mantra, syair, pantun, gurindam, dan talibun. Mantra mempunyai ciri-ciri yaitu menggunakan kata yang tidak umum di kehidupan sehari-hari, kemudian menggunakan pemilihan kata atau bahasa yang biasa diulang-ulang, dan yang ketiga menimbulkan efek bunyi yang bersifat majis. Kemudian yang kedua ada pantun. Pantun mempunyai ciri-ciri yaitu bersajak ABAB, kemudian tiap baitnya terdiri dari 4 baris, di mana baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua dan ketiga merupakan isi. Yang ketiga ada syair, yaitu puisi yang berlarik 4 bait dan bersajak AAA yang mengisahkan suatu hal. Kemudian yang keempat ada talibun, terdiri dari sampiran dan isi yang jumlahnya lebih dari 4 dan biasanya selalu genap seperti 6, 8, 10, dan 12. Kemudian yang terakhir ada gurindam. Gurindam terdiri dari 2 baris dan bersajak AA, di mana baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan akibat. Yang kedua yaitu ada puisi modern. Puisi modern merupakan puisi yang tidak lagi terikat pada beberapa kriteria seperti irama, rima, jumlah kata, jumlah bait, ataupun yang lainnya yang biasa digunakan pada puisi lama. Puisi modern mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama mempunyai unsur humanisme, kedua realis, ketiga dapat menyampaikan maksudnya dengan jelas, kemudian yang keempat mempunyai perbandingan-perbandingan secara visual, yang kelima menunjukkan sarkasme dan sinisme. Yang keenam yaitu menggunakan kata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh tidak lagi menggunakan tipografi, bahkan tidak lagi memperhatikan bunyi atau rima dalam bait dan barisnya. Dan yang terakhir yaitu unsur utama yang biasa digunakan pada puisi modern yaitu ada lafal, intonasi, dan ekspresi. Baik teman-teman, segitu saja penjelasan mengenai jenis dan ciri-ciri puisi. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sulasi. Saya akan menjelaskan tentang tata cara dalam mengungkapkan sebuah puisi. Tata cara dalam mengungkapkan sebuah puisi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, berdasarkan cara penyair mengungkapkannya, yang kedua, berdasarkan penggunaan kata, yang ketiga, berdasarkan wujud visualnya. Yang pertama, berdasarkan cara penyair mengungkapkan isinya atau gagasan yang hendak disampaikan. Puisi dibedakan menjadi puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Yang pertama, puisi naratif adalah puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Puisi ini dibedakan menjadi epik, romansa, dan balada. Epik adalah puisi naratif yang menceritakan kepahlawanan tokoh. Yang kedua, romansa menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan tokoh kesatria yang penuh dengan rintangan. Yang ketiga, balada adalah ragam puisi yang menceritakan kehidupan manusia dengan berbagai macam sifatnya. Yang kedua, puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan pribadi penyair. Puisi ini dibedakan menjadi elegi, serenada, dan ode. Elegi merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan duka penyair atau aku lirik. Contohnya puisi karya Gunawan Muhammad. Yang kedua adalah serenade, merupakan puisi lirik yang bersuarakan senang. Yang ketiga adalah ode, merupakan puisi lirik yang berisi pujian terhadap seseorang, pada umumnya pahlawan.
Yang ketiga adalah puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang mengemukakan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal atau keadaan. Tanggapan atau kesan tersebut dapat berupa kritik ataupun sindiran, sehingga disebut juga sebagai puisi ironi atau kritik. Yang kedua, berdasarkan penggunaan kata atau diksi dan macam bahasanya. Ada yang disebut puisi embelling dan puisi multilingualisme. Embelling adalah kosakata bahasa Jawa bermakna nakal, sukar diatur, dan suka memberontak. Dasar lahirnya puisi ini merupakan salah satu tokohnya, yaitu Remi Silado, adalah pernyataan akan apa adanya. Kemudian yang kedua adalah puisi multilingualisme, menggunakan berbagai macam bahasa sebagai sarana ekspresinya. Yang ketiga, berdasarkan wujud visualnya. Ada yang disebut puisi tipografi dan puisi konkret. Puisi tipografi sama pada puisi tragedi Winka dan Friska. Kemudian puisi konkret tidak menggunakan kata-kata, hanya berupa gambar seperti gambar kotak, 9, karya, dan narto. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dimengerti. Struktur karya sastra puisi mencakup struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi adalah media untuk mengungkapkan makna yang hendak disampaikan penyair. Struktur fisik meliputi hal-hal berikut. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan agar memiliki kesan indah dan dapat menyampaikan maksud penyair. Pencitraan adalah susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Hal ini membuat pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Selanjutnya, majaz. Majaz adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau hal-hal lain. Majaz atau bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatik atau memiliki banyak makna. Selanjutnya, rima. Rima adalah persamaan atau pengulangan bunyi. Persamaan bunyi memberikan kesan merdu, indah, dan mendorong suasana yang dikehendaki oleh penyair. Rima tersebut dapat berupa pengulangan bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan atau aliterasi. Persamaan bunyi vokal dalam deretan kata atau asonansi, dan persamaan bunyi yang terdapat di setiap akhir baris. Ritma berkaitan dengan rima, bunyi, kata, frasa, dan kalimat pada puisi. Dalam ritma muncul bunyi tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah yang mengalir secara teratur dan berulang sehingga membentuk keindahan. Selanjutnya, tipografi puisi berbentuk bait-bait yang bermula dari tepi kiri dan terakhir ke tepi kanan baris. Kemudian ada struktur batin. Ada 4 unsur batin puisi, yaitu tema, perasaan, nada atau sikap, dan amanat. Tema sebuah puisi tentunya memiliki tema yang melingkupi keseluruhan puisi. Menurut Herman J. Waluyo, tema merupakan pokok atau subjek matter yang dikemukakan oleh penyair. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa tema merupakan sebuah atmosfer dari sebuah puisi. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan tema dalam sebuah puisi haruslah ditafsirkan secara utuh. Kemudian perasaan penyair dalam menciptakan puisi ikut diekspresikan dan dihayati pembaca. Hal ini karena tema yang sama dapat dituturkan penyair secara berbeda dan hasil puisi yang diciptakan pun berbeda. Selanjutnya, nada dan suasana. Nada dalam puisi disesuaikan dengan isi yang hendak disampaikan, baik itu berupa nasihat, kritik, sindiran,
ungkapan perasaan, atau hanya berupa cerita. Seringkali puisi bernada santai seperti dalam puisi-puisi Embaling. Kemudian suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut atau psikologis yang ditimbulkan terhadap pembaca. Nada dan suasana saling berhubungan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Misalnya, nada duka dapat menimbulkan suasana iba bagi pembaca. Kemudian, amanat pesan. Kita dapat menelaah amanat dalam suatu puisi jika telah memahami tema, rasa, dan nada pada puisi tersebut. Amanat atau pesan merupakan kesan yang ditangkap membaca atau pendengar puisi. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan berada di balik tema yang digunakan. Sekian penjelasan struktur puisi dari saya.